Aku lebih seneng main backup, main band, ada konser yang tidak perlu mengeluarkan energi banyak. Nah betul. Gitu kan. Aku ngerokok nih. Atau minum nih. Ya udah itu pilihanku. Aku ngerokok gak di tempat terbuka. Oh wah, ini kayaknya tim-tim tulang lunak. Baru sampai pintu masuk orang udah tarik ses semongko kini Aku sendiri. Aku langsung mikir, aduh kayaknya mau pulang aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Masih bersama saya Yuri. Kali ini kita lagi ada di segmen Tanpa Basa-basi. Untuk segmen kali ini aku benar-benar nervous dan baru sekarang nih aku se-nervous ini guys jadi host, karena di sebelah aku sudah ada halo semuanya. Kak Yudis. Halo semuanya. Nah ini baru. Mantap banget. Tadi masih grogi. Wah mantap banget. Ini aku nervous loh Kak di sebelah Kak Yudis. Udah aku jadi kayak gak enak sendiri. Baru sekarang aku ya ampun bener-bener. Kakak ini salah satu panutanku dalam hal per beauty vlogger gitu. Thank you so much. Keren banget. Nih mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dulu nih sebelumnya. Oke, halo semuanya. Welcome back to this channel yang bukan channel saya juga. Dan yang misalnya belum tahu aku, kenalin aku Yudis atau nama Instagram aku Yudis Tira. Sekarang aku sibuk main saham. Oh enggak, beauty vlogger. Main sahamnya. Main saham. Bisa lah Kak dibuat kerja sampingan ya karena Rencananya. Oh, alhamdulillah ya. Buat ini juga kan sekarang lagi pandemi juga. Iya lagi pandemi, jadi harus pintar-pintar cari celah lah ya. Betul sekali. Harusnya lagi banyak event. Iya harusnya banyak event, gara-gara pandemi nggak ada, jadi ya segimana pintarnya kita lah cari celah gitu. Betul banget nih. Oke, kita lagi ada di segmen Tanpa Basa-basi bersama Kakak Yudis. Aduh, aku nih sampai sekarang ngomong masih gemeteran rasanya guys. Aduh, oke. Santai-santai, kita di sini ngobrolnya santai aja, enjoy. Santuy ya, santuy. Oke, untuk Kak Yudis sendiri, lebih senang dipanggil disebut ya, lebih tepatnya disebut sebagai influencer, selebgram, atau beauty vlogger nih? Aku lebih senengnya disebut sebagai beauty vlogger sih, karena kan kalau misalnya konten kreator itu kan kayak mencakup semua banyak konten gitu kan. Jadi kalau aku kan emang khusus banget cuman di beauty doang ya. Sometimes aku memang komedi tapi lebih banyaknya di beauty. Jadi aku lebih seneng dipanggil beauty. Mungkin beauty influencer seperti gitu sih. Tapi ya balik lagi whatever orang-orang mau manggil mau nyebutnya aku influencer kayak konten kreator kayak beauty vlogger atau apa. Yang penting ini aku gitu ya kayak. This is me. Oke. Sebagai beauty blogger nih Kak, sejak kapan sih kakak memulai debut sebagai beauty vlogger? Kalau debutnya tuh dari 2016 kalau nggak salah. Tapi itu cuman kayak iseng-iseng doang. Iseng-iseng ya. Cuman kayak lihat kan dulu masih belum ngetrend zaman orang bikin video tutorial di Instagram. Baru-baru sekarang ini ya. Di Instagram kan dulu tuh aku cuman 30 detik. Kalau sekarang kan di Instagram udah 1 menit. Itu awal-awal kayak lihat orang luar, kebanyakan orang luar kan, terus kayak kayaknya keren dia bikin kayak gini, akhirnya iseng-iseng. Karena dulu waktu zaman kuliah juga kuliahnya nggak sibuk-sibuk banget awal-awal, ya udah akhirnya aku nyoba bikin. Udah 2016 itu sih pertama, itu pun tapi nggak diniatin yang ntar aku mau jadi beauty vlogger ini kayak nggak ketata masih ya. Iya, jadi kayak uploadnya yang sesuka aku aja. Ya udahlah, yang kalau pengen aku gini. Iya, kalau pengen upload ya upload, nggak ya udah kayak gitu sih. Itu 2016an lah. Untuk kontennya kakak sendiri nih,
Pastikan setiap beauty vlogger satu dengan yang lain mempunyai ciri khas. Oke. Entah itu dari ininya ya, gaya make upnya, jenis make upnya juga mungkin ya. Kalau Kak Yudis lebih ke yang mana nih? Mungkin aku lebih lebih gampang diingat satu karena aku cowok. Gitu. Betul. Karena beauty vlogger cewek sekarang banyak. Banyak banget di ya. Indonesia banyak banget. Jadi menurut aku kayak beauty vlogger cowok tuh menurut aku jadi kayak lebih punya banyak privilege. Iya, betul. Karena lebih gampang diingat. Iya. Karena yang masih jarang di Indonesia itu cuman kayak beberapa doang gitu loh. Jadi orang kayak beauty vlogger cowok tuh lebih gampang diingat gitu loh. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi mungkin karena aku cowok, jadi orang-orang kan juga di Indonesia kebanyakan kayak melihat sesuatu yang berbeda itu kan kayak masih kayak apaan nih gitu. Jadi orang lebih tertarik. Gitu. Di situ sih sebenarnya. Betul. Kan awal debutnya tuh 2016 nih Kak. Pasti ada proses kan ya. Karena 2016 Kakak juga masih belum niat-niat amat, kayak masih ya udah aku gabut pengen bikin konten gini ya. Sejak kapan sih Kakak bener-bener mempunyai niatan, wah passionku benar-benar di beauty vlogger nih, benar-benar ketata gitulah? Oke, itu sekitar kapan? Awal 2019 sebenarnya. Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin tuh aku kayak meyakinkan diriku sendiri kayak oke, kayaknya ini bisa kok dijadiin sebuah pekerjaan gitu. Karena dulu pas awal kuliah tuh aku tetap mikirnya ya aku bakalan kerja kantoran gitu loh, aku bakalan karyawan karena background keluarga kan juga semuanya kerja di instansi gitu kan. Terus habis itu aku sebenarnya pekerjaan yang sekarang aku geluti itu tanpa sengaja. Jadi kayak di awal 2019 aku merasa kayak kok ternyata cuan juga gitu loh. Di situ kayak kok cuannya juga lumayan gitu loh. Ya, dari gabut jadi menghasilkan kan. duit. Nah gitu. bener banget. Terus habis itu kayak aku masih bimbang. Jadi kayak mikirnya kayak bisa nggak ya, tapi ya apa aku tetap masih belum yakin aja gitu loh. Terus habis itu kayak udahlah jadi karyawan aja lah yang kayak orang-orang lainnya kayak gitu masih kan. Masih tetap di pendirian cari aman. Cari aman. Cari aman udahlah jadi karyawan aja lah ya. Dapat maksudnya gaji tetap ini segala macam, tunjangan segala macam. Terus habis itu seiring berjalannya waktu aku juga nggak yang ngebet banget, maksudnya nggak yang ngejar banget. Setelah kita tahu ya realitanya kuliah tuh kayak gimana, mungkin sejak dari sana sih. Terus habis itu kayak nggak ngejar amat, maksudnya nggak yang menggebu oke beauty vlogger atau oke karyawan oke ini itu enggak. Jadi kayak ya udahlah let it flow aja. Terus akhirnya ya udah 2019 itu aku ngerasa kayaknya ini dijadiin pekerjaan juga bisa kok. Ya udah akhirnya aku mutusin 2019 itu baru aku niatin bener-bener aku tata semua. Oke, sekarang aku mau jadi beauty vlogger kayak gitu sih. Berarti 2019 di awal Kakak udah bener mantep nih, aku mau jadi beauty vlogger, aku mau nata gini. Ada gak sih Kak hambatannya? Kak biasanya di awal kan kayak ada godaan lah, kayak gimana-gimananya gitu pasti ada kan? Banyak sih hambatannya. Satu karena aku tuh dulu mikirnya kayak cuman record video kayak ya udah kamera ring light oke selesai kayak gitu doang. Ternyata tuh enggak, kayak masih ngedit juga ya. Karena kan dulu aku ngeditnya pakai HP, terus sekarang udah pakai laptop kan. Jadi kayak ternyata tuh banyak banget hal yang harus dipikirin gitu loh, kayak dari segi kameranya, terus habis itu dari lighting segala macamnya, backgroundnya juga, terus maksudnya dari segi makeup juga harus ngikutin tren kan, nggak mungkin aku pakai makeup itu aja gitu loh. Harus ngikutin apa yang lagi happening nih kayak gitu. Kalau ditanya rintangannya banyak atau enggak, banyak banget. Makanya bukan cuma dari diriku sendiri tapi dari orang lain gitu. Apalagi kan ya aku tinggal di daerah gitu loh. Aku tinggal di Jember yang notabene kota kecil yang orang-orang tuh masih belum ngeh sama awam banget sama hal-hal seperti itu. Iya benar, masih awam banget sama dunia-dunia yang aku geluti sekarang. Apalagi zaman-zaman dulu tuh banyak banget. Sebenarnya aku kalau pakai makeup udah dari dulu. Sebelum aku jadi beauty vlogger udah pakai makeup. Udah seneng ya sama kayak makeup gitu. Terus habis itu ya orang Jember pada kayak apa sih? Gitu ya, mungkin kayak aneh gitu ya. Datang ke kafe set baru sampai pintu masuk orang udah tarik ses semongko kini tinggal aku kayak kita ngelihat ini kayak orang mau nari gitu loh. Ini ada apa gitu. Apalagi kan ini kota kecil ya. Jadi orang-orang tuh pada ngomonginnya itu kayak aku juga betul gitu loh. Jadi kayak yang
Aduh, ya udah sih ini kan. Kayak ngerasa ini gak sih kayak kenapa sih? Iya, apalagi kalau udah masuk tempat kayak di publik gitu kan, kita baru masuk set orang pada ngeliatin gitu ya. Aku kayak what is wrong with me kayak. Betul banget. Kenapa dah? Aku sampai bilang ada yang aneh sih gitu ya. sih. Orang Iya betul banget. Pas aku lewat aja tuh kayak lewat gitu orang pada ngeliatin sampai kita duduk. Iya, sampai duduk pun tetap diliatin gitu loh. Makanya kayak lah kenapa ya kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, karena aku juga pikirnya ya udah sih, karena ini aku maksudnya ini hal yang pengen aku jalanin, terus aku juga tidak merasa aku merugikan siapapun gitu kan. Jadi ya udah gitu, aku udah kalau sekarang bodo amat. Kalau dulu emang aku pikirin banget kayak salah apa ya kayak gini tuh kayak ya aku kenapa gitu ada apa kayak emang salah ya, emang nggak boleh ya, emang kenapa sih kok aku harus ngikutin ya betul. Kamu cowok tuh harusnya gini ya, kayak gitu loh. Adat lah ya. Jadi nggak kayak cowok harusnya kayak gini loh, cowok harusnya kayak gini. Cowok tuh nggak boleh kayak gini loh. Nah, aku pikirnya kayak lah kenapa kok aku harus menuhin ekspektasinya orang-orang ya, kayak gitu sih. Jadi ya rintangan-rintangannya kayak gitu-gitu. Nggak gitu doang sih maksudnya. Iya. Ya back then ya itu emang susah banget, it's hard for me gitu. Tapi Kak Yudis, nggak cuma Kak Yudis nih, kadang Aku sebagai orang yang bukan siapa-siapa ya, rakyat jelek pakai es madu. itu kadang juga masuk ke suatu tempat yang ya udah aku baru penampilan biasa, kadang ada aja yang ngeliatin kayak iya kan, sampai nanya gak sih ke temen, emang bajuku ada yang salah ya? Iya Emang kan? ada Makanya kayak kenapa sih gitu? Kayak aneh banget, apalagi kayak udah tempat itu ramai banget. Iya betul. Ada beberapa orang duduk di meja gitu, satu meja itu udah ngeliatin. Lihat, gitu, kan otomatis orang-orang sekelilingnya juga pada ada apa nih kenapa gitu kan, pada bertanya, kita yang baru masuk kayak betul. Aduh, jadi nggak ya masuk Ya, kayak gitu kan? Pikiran utamaku kalau misalnya aku masuk suatu tempat dan nggak semua orang ya, mungkin beberapa aja yang langsung ngelihat sampai kayak segitunya. Iya, aku langsung mikir, aduh kayaknya mau pulang aja deh. Iya itu kayak awkward banget sih, itu kayak gak enak banget tiba-tiba kayak masuk. Jadi pesan saya buat teman-teman ya yang ada di rumah sekarang, kalau misalnya kalian nongkrong, kalau ada orang datang jangan diliatin ya. Betul itu bikin malu, mohon maaf. Bikin mau pulang kampung, pengen pulang guys. Mau pulang aja ya nggak jadi. Sampai ngewawancarai semua temennya, ini aku bajuku kenapa? Iya, dia sobek atau gimana? Kenapa sih emang bau ya? Apa ya? Kenapa kayak gitu kan? Rambutku kenapa kayak gitu kan? Kayak ya ampun, ada apa sih orang-orang? Merasa ada sesuatu hal yang salah gitu ketika datang ke tempat gitu. Kenapa sih Kak Yudis mau belajar make up? Oke. Ini ya, bukan dari sisi karena dapat cuan dari bisa dapat cuan dari itu, kenapa sih gitu? Jadi dulu ya kalau ceritanya dari awal, sebenarnya aku dari kecil tuh aku sukanya ngelihat orang di make upin. Bukan suka nge-make upin orang, maksudnya dari kecil suka ngeliatin. Jadi kayak tetanggaku zaman aku masih kecil, tetanggaku ada yang nikah tuh kan dirias, aku suka banget ngeliatin saudara-saudaraku ada yang nikah di make upin, aku suka ngeliatin dari situ. Dan aku sebenarnya nggak ngerti banget tentang make up gitu loh. Aku tuh baru megang make up sekitar kuliah awal-awal, itu aku baru megang makeup, kayak ya penasaran aja gitu loh, kayak dari yang biasa aja bisa jadi cantik ya, kayak dari gimana sih rasanya gitu ya, dari pipi tembem bisa jadi tirus, bisa bikin ilusi mata gitu kan, kayak kok keren sih. Nah dari situ sih mulai belajar dari temen yang emang udah bisa duluan, dari YouTube juga dulu. Terus kan dulu kebanyakan teman-teman aku tuh banyak yang kuliahnya di luar kota kayak gitu kan. Akhirnya aku bingung mau belajar ke siapa. Maksudnya nggak mau make upin orang nih, siapa yang mau aku make upin. Akhirnya media ya, cari medianya tuh kanvasnya nggak ada gitu loh. Terus habis itu aku minta tolong ke adik aku nggak mau, kayak ngapain sih. Akhirnya waktu itu ya udah aku make upin diriku sendiri gitu loh, kayak berawal dari sana ya. Berawal dari situ sebenarnya. Terus ya akhirnya kok seru juga make upin ini. Tapi dulu sebelum aku beauty vlogger, aku ke makeup artist terlebih dulu. Dulu aku masih make upin orang. Gitu. Jadi pas aku udah make upin orang, terus aku merasa kayak bosen make upin orang, make upin main ke diriku sendiri lah. Dari situ akhirnya berlanjut sampai sekarang deh kayak gitu. Tapi ada keuntungannya ya Kak, sebelum Kakak jadi beauty blogger, Kakak udah jadi makeup artist ya. Bisa dikatakan makeup artist. Jadi Kakak udah punya keterampilan. Iya sih. Jadi pas jadi beauty vlogger, keterampilan Kakak buat merias diri sendiri karena lebih gampang make upin diri sendiri ketimbang make upin orang lain kayak gitu. Oke.
ini Kak, ini ada pertanyaan yang baru saja muncul dari diriku. Pastinya Kakak mempunyai satu selebgram atau satu panutan nih. Siapa sih Kakak yang jadikan panutan Kakak selama ini? Indonesia atau luar nih? Semua deh. Semua ya. Kalau aku tuh dulu awal-awalnya juga aku menginspirasi aku untuk bikin sebuah video di Instagram itu ada namanya Bradman Rock. Jadi dia itu orang Filipina yang udah pindah lama di Hawaii. Jadi dia itu kayak cowok juga dan dia tuh makeup, terus habis itu kayak dia menginspirasi aku karena dia bener-bener dulu itu sama satu keluarganya tuh kayak rumahnya kecil gitu kan, terus dia itu emang bener-bener bikin tutorial makeup, bener-bener menginspirasi, dan dia juga ngomongnya cablak banget kan, sampai akhirnya sekarang bisa collab sama brand besar, terus habis itu bisa beliin orang tuanya rumah ini segala macam. Itu sih kayak yang jadi dia tuh sempat cerita kayak di Instagram story gitu kalau dia tuh nggak pernah ngebayangin kehidupannya bakal seberubah ini, padahal dari iseng-iseng bikin tutorial makeup sampai sekarang terus aku bisa kolaborasi sama brand. Itu sih yang nge-inspirasi aku. Jadi kayak dia juga kayak bener-bener nebarin positive vibe banget sih itu. Bradman Rock kalau itu luar negeri. Kalau Indonesia siapa ya? Semuanya dia aku suka influencer Indonesia. Mantap emang ya. Tapi emang bener sih Kak, kayak sebenarnya dari satu public figure yang kita jadikan panutan, kita bisa ngambil, meskipun dia punya sisi negatif, pasti ada sisi positifnya ya. Jadi kayak kita tuh bisa, orang ini loh bisa dari nol gitu. Nah dari dia gabut dia bisa punya kayak gini pencapaiannya besar. Kita bisa ngambil positifnya dari sana juga sih. Kita juga terpacu juga kan, kayak kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu kan. Dan sekarang juga aku mendapat ilmu nih guys dari Kak Yudis. Jadi nggak boleh putus asa ya Kak. Jangan putus asa dan jangan insecure dulu ya. Never give up. Nah betul banget. Jangan insecure dulu karena mungkin dia bisa jadi siapa tahu nanti 10 tahun lagi siapa tahu dia jadi selebgram juga kan. Bener. Kehidupan sehari-hari Kak Yudis nih untuk entah itu Indomaret lah ya, minimal Indomaret atau nongki-nongki atau cuman ke mall-mall gitu juga bermakeup nggak sih Kak? Enggak. Jadi mungkin banyak orang yang ngerasa kayak, duh kayaknya Yudis nggak bisa deh kalau nggak pakai tanpa makeup gitu ya. Sebenarnya juga enggak gitu loh, sebenarnya enggak juga gitu. Aku pakai makeup kalau cuman bikin konten. Terus kayak kita sekarang ini lagi bikin konten, take video atau segala macam. Kalau misalnya cuman kayak nongkrong keluar kemana gitu, malah sama nongkrong sama temen-temen, malah aku bisa banget pakai makeup karena capek aja gitu. Maksudnya kerjaanku udah di makeup. Bosan juga gak sih? Iya, terus kayak keluar rumah harus pakai makeup juga kayak enggak deh. Mending juga aku juga males diliatinnya itu juga. Karena balik lagi ceritanya alasan utama sih. Males banget diliatin. Jadi ya kalau makeup ya ketika aku bikin konten, terus habis itu kalau memang ada kerjaan di luar ya udah pakai makeup. Pas lagi ada event atau acara juga. Iya itu juga. Ya udah kalau nongkrong enggak sih. Ke Indomaret apalagi ngapain dia. Iya sih cuma masker kan enggak kelihatan apalagi sekarang ya. Iya apalagi sekarang pakai masker kan. Kalau aku sih cuma alisan. Alisan. Bener. Dari awal karir Kakak dari tahun bisa terhitung dari 2016 ya. Iya. Dari 2016 dan Kakak bener-bener niat untuk menjadi beauty vlogger dari tahun 2019. Respon keluarga Kakak setelah mengetahui ini loh passionku tuh ada di beauty vlogger gitu. Jelas dilarang. Karena karena aku cowok. Ya betul banget. Cowok tuh gak main makeup. Maksudnya kayak pada umumnya cowok tuh gak main makeup. Cowok tuh ya mainnya apa sih ya? Iya. Ngebangun rumah kayak atau apalah muncul apa gitu kan. Iya bener kan. Namanya aku cowok mainnya makeup gitu. Otomatis orang tua nggak setuju dan marah waktu itu gitu loh. Cuman aku nggak yang terus ya udah deh ngikutin apa kata orang tua. Langsung pasar gitu enggak ya? Enggak. Jadi kayak aku kayak ngerasa loh kenapa sih kok nggak boleh? Aku tuh nggak ngerugiin siapa-siapa gitu loh. Maksudnya aku memilih ini ya karena aku seneng gitu loh, dan aku nggak ngerugiin siapa-siapa. Nah di situ tuh aku nggak yang berontak ke orang tua bener-bener kayak ya enggak lah terserah langsung aku gitu ya, kayak this is my life kayak itu enggak. Cuman aku kayak lebih pelan-pelan nunjukin ke mereka bahwa jalan yang aku pilih itu juga bisa aku bisa berdiri di situ gitu loh. Maksudnya kayak aku nunjukin kayak hasil-hasil dari selama ini aku berproses itu aku tunjukin kayak aku mencoba terbuka sama mereka kayak ini loh aku di Instagram kayak gini, ini loh hasilnya. Apalagi dulu kan masih zaman-zaman aku jadi makeup artist itu nunjukin kayak ini loh aku nge-makeupin orang, ini loh aku dapet duit segini, ini. Terus aku juga terbuka kayak aku tuh
kayak gini bukan semata karena ya sekarang pikirannya orang tua kan anaknya cowok make up apa sih kalau enggak apa maksudnya kayak mereka mikirnya kan kayak di pinggir jalan ya betul ya kan ke arah yang negatif lah ya kayak gitu kan, betul. Ke pinggir jalan ini segala macam pikirannya orang tua kan kayak gitu dan aku ngejelasin enggak kayak gitu enggak loh semuanya kayak gitu ya karena aku make up ya karena aku seneng gitu loh ini this is what I like gitu ini apa yang aku senengin gitu loh jadi aku nunjukin semuanya kayak dari hasil-hasil dari selama ini aku berproses gitu lah akhirnya ya lambat laun mereka juga ngerti terus aku juga nggak pernah nunjukin hal-hal negatif yang selama ini aku jalani terus mereka kayak aku ingat banget pokoknya di 2018 lah mereka baru kayak ya udah kalau emang kamu pengennya kayak gitu kalau kamu pengen kerja kayak gini ya udah terserah gitu cuman waktu itu aku juga pesannya ayah jangan pernah merubah fisik sama sekali itu doang sih dan aku juga nggak pengen sebenarnya iya sebenarnya ya mungkin ketakutan orang tua dari Kak Yudis ini ke arah yang negatif ya sedangkan positif moralnya dari Kak Yudis nih pesan moralnya dari Kak Yudis nih buat para orang tua mungkin maksudnya itu kan ketakutan orang tua aku kayak wajar lah semua orang tua kan punya ketakutan kalau misalnya anaknya kayak kenapa gitu maksudnya kalau anaknya dibilang kayak nggak sewajarnya misalnya nggak sewajarnya cewek kayak gini kayak gitu kan orang tua pasti punya ketakutan kan kayak takut anaknya kenapa gitu loh jadi ya pokoknya didukung aja sih apa yang anak pilih gitu loh kalau misalnya orang tua terbuka anak itu juga pasti terbuka kok kayak gitu sih jadi buat para orang tua mungkin bisa dijadikan ini ya pelajaran bahwa sebenarnya apa yang anak pilih itu nggak selalu mungkin salah gitu loh. Ya nggak selalu salah meskipun nggak sesuai sama apa yang orang tua inginkan dicoba aja diikutin dulu selama itu masih positif ya bisa diarahkan untuk nih kakak suka make up kakak menyadari nggak sih mungkin dari kakak seneng make up kakak lebih merasa bukan sifat ya kayak lebih feminim aja gitu. Sebenarnya gini itu banyak banget pertanyaan kayak Yudis menjawab nih ya buat kalian yang pengen tahu alasannya jawabannya banyak sebenarnya Kak Yudis nih ngerasa cewek nggak sih Kak Yudis tuh pengen nggak sih jadi transgender apa segala macam jawabannya adalah no karena aku tetap merasa aku laki-laki sampai sekarang aku merasa aku laki-laki kayak aku nggak pernah merasa terjebak dalam fisik yang salah kayak bener-bener sadar kayak ya udah aku laki-laki gitu loh kayak banyak banget pertanyaan kayak Yudis gak pengen ini aja jadi transgender ini segala macam gitu ya balik lagi itu bukan kebutuhan aku sih kayak ya aku nggak butuh itu karena aku juga tidak merasa aku perempuan gitu loh aku tetap merasa laki-laki gitu loh I still a boy I still man aku juga nggak pernah merasa maksudnya ya aku juga bingung gitu karena aku nggak pernah merasa cewek gitu. Karena kan ada beberapa orang yang sama kayak aku aku tuh kayak ngerasa terjebak di fisik yang salah aku ngerasa aku tuh cewek kayak aku tuh seharusnya lahir cewek aku nih lahir tuh cewek aku tuh nggak pernah merasa seperti itu gitu loh jadi Kak Yudis tetap merasa aku nih aku cowok tapi aku suka pakai make up nah gitu loh kayak gitu loh kayak kalau di apa ya kayak gampangnya gini lah setiap manusia itu kan ada sisi feminis sama sisi maskulin. Nah menurut aku tuh aku kayak merasa sisi maskulin sama sisi feminim aku tuh sejajar gitu loh jadi sometimes memang aku merasa ada di satu posisi kayak ya udah maskulin gitu loh tapi ada satu posisi di mana aku juga feminim contohnya kayak aku berpakaian gitu loh. Aku berpakaian tetap cowok pakai kaos cuman kadang aku mix and match sama sesuatu hal yang kelihatan feminim kayak dulu jadi aku kayak merasa feminim dan maskulin aku itu kayak sejajar gitu loh enggak yang tinggian feminimnya enggak jadi ya kayak kalau saya lagi ada yang tanya ya aku tetap cowok aku merasa cowok dan kalau misalnya kalian kenapa gak tersindir aja kah sekalian enggak bukan kebutuhan aku soalnya kayak gitu sih soalnya ya emang Kak Yudis kayak gini karena ya udah aku suka make up kayak ya udah I love wearing makeup I love
being feminine like this, but sometimes ya aku juga merasa Ya, kayak betul. pengen banget pakai kaos terus aku lingkis kayak kelihatan cowok banget ya. Sometimes aku lakuin hal itu gitu loh. Tapi mungkin ya menurutku mungkin sih Kak, sisi feminimnya kakak keluar kalau pas ini gak sih? Ya mungkin lagi ada acara yang membutuhkan itu, Oh, iya, guys. Kayak iya. acara ulang tahun nih. Oh iya, aku lagi sama temanku, aku lagi make up. Mungkin aku harus menyesuaikan pengen nih. merasa Nah, cantik nih, betul. gitu, Lebih ya. gitu gak sih? Ya. Bukan karena aku sudah bermake up aku harus feminim Enggak juga, ya, enggak betul. juga. Kadang ya aku pakai makeup pelepasan dudukku. Ya udah nanti. gini ya, Iya, ya. kayak gini, ya udah kayak ya udahlah kayak Ya, gitu loh. ya karena emang ditegaskan sekali lagi bahwa Kak Yudis ya udah Kak Yudis cowok tapi Iya. suka makeup. Banyak gak sih Kak mungkin perumpamaan lainnya cewek yang merokok mungkin. Iya, Nah, oke. merokok identik sama cowok. Tapi nggak ada yang salah dengan cewek. Nggak ada, nggak ada maksudnya yang kayak, salah kan? ya udah lah, Lah, maksudnya ya udah, kayak itu hidup pilihannya. Iya, kayak misalnya ada cewek ngerokok, ya kenapa? Meskipun- Jawabannya itu kayak ya kenapa terus? Kayak kamu bisa, maksudnya gitu loh, kamu bisa suka bola, ya udah itu bebas gitu loh. Sekarang kalau misalnya ada teman-teman kamu kayak aku nggak suka kamu main bola, kan nggak enak digituin kan? Kamu siapa? Iya Gitu kan, "Lah, iya. terus kenapa kalau aku suka main bola gitu loh? Maksudnya nggak ada, menurut aku ya nggak Iya, ada yang betul. salah mau cewek main bola, Betul mau banget. cowok main boneka, mau cowok main Barbie, Betul. ada cewek mau ngerokok ini jadi preman segala macam. Betul. Ya udah selagi kamu, Setuju banget nih. selagi itu bikin kamu nyaman, bikin kamu bahagia, you are happy with that, ya udah go ahead gitu Ya loh, udah. lakuin gitu loh. Maksudnya kayak kamu tuh nggak perlu kayak mengikuti ekspektasinya orang Betul gitu banget. loh. Kamu nggak perlu memuaskan, menyenangkan Betul. mereka yang kayak kamu tuh nggak boleh gini terus kalian ngikutin gitu tapi kalian nggak bahagia setelah Ya. ngikutin itu kan ya buat apa gitu loh. Kamu nggak jadi dirimu sendiri. Dan dia maksudnya gini kayak apa ya, selagi kamu bahagia, selagi kamu senang dan nyaman melakukan hal itu, ya udah kenapa enggak gitu loh. Nggak perlu mikirin orang lain karena kebanyakan orang-orang kayak ya tapi kayak aku nggak diterima di sosial aku. Nah, dia lebih mikir- aku tuh nggak bisa fit in kalau aku kayak gitu. Ya, Terus kayak betul. mikirnya ya udah tinggalin, ngapain bertahan. Ya nanti ngapain aku nggak kalian punya- tuh memberatkan hal yang bikin Iya, kalian gak bener. nyaman guys. Nanti jatuhnya kayak tapi aku tadi nggak punya teman, ya mending aku nggak punya teman. Iyalah. Tapi aku tetap bisa melakukan hal yang aku Betul. senengin gitu loh. Maksudnya nggak ada yang ngelarang ini segala macam kayak gitu Intinya sih. love yourself ya. Ya love yourself first before you love someone. Betul. Soalnya kadang ya gini juga sih Kak. Kita misalnya nih kayak aku ya, contohnya ya guys ya, contohnya misalnya aku berhijab. Oke. Aku berhijab. Mungkin aku ngerokok nih. Aku ngerokok nih. It's the one and only Digo Double G. Tapi dengan aku ngerokok gak di tempat terbuka. Oke. Di tempat yang mungkin lingkungannya orang-orang tahu aja kalau aku ngerokok. Ya udah itu pilihanku. Iya benar. Dan ngerokok mungkin atau minum nih ya lebih ke hal yang kalau Ekstrim di- nih, nah ekstrim. lebih ekstrim. Ah. Kalau di agamaku Ah. kan nggak boleh. Tapi kan ya udah itu pilihannya. Dia tahu itu dosa. Ya udah itu kan dia nanggung sendiri Iya, gitu loh. bener-bener, Kenapa bener-bener. orang lain ini ngatur dia? Iya benar-benar. Itu sebenarnya gitu sih Kak. Iya benar. Setuju. Cuman Indonesia, aduh netizen Iya. plus 62 guys. 62 Aduh, pusing. Sejak kapan nih kakak ngerasa berbeda dengan cowok-cowok pada umumnya? Mungkin sejak kecil ya, dan itu sebenarnya yang menyadari akan hal itu terlebih dahulu adalah orang tua aku sebenarnya. Orang tua, malah orang tua ya yang Iya bedain. sebenarnya ya karena mungkin kayak aku dilahirin langsung dari mamaku gitu kan, maksudnya dari rahim mamaku, jadi mamaku ngerti banget gitu loh bahwa lah ini anakku cowok kok kayaknya beda dari Ya, temen-temennya betul banget. gitu loh. Kayak ya udah aku kayak sekarang emang udah terbuka banget kan aku sama orang tua, kayak semuanya aku ceritain gitu loh. Dan apa namanya, kayak ya udah cerita-cerita aja, oh ya dari dulu kamu tuh emang feminim banget, kayak biasanya cowok normal habis mandi pakai anduk di sini dong, enggak aku maunya di sini. Guys, ya gitu betul kan. banget. Kayak kamu dari kecil tuh selalu kayak gitu, kamu nggak mau pakai anduk kayak segini karena kamu bilang aku malu. Jadinya pakainya segini. Terus memang teman-temanku ya kebanyakan Cewek ya. campur sih sebenarnya. Cuman cowok ada, cewek aja. Cuman aku lebih Nyaman. bukan lebih nyaman. Maksudnya aku lebih sering waktu itu mainnya sama cewek. cewek. Tapi pun aku yang main sama cowok gitu loh. Tapi cuman lebih intensitasnya Ya, betul lebih banget. sering sama si cewek Cewek. itu kan. Dan pas udah merasa berbeda itu ya bukan, aku nggak pernah merasa aku
berbeda sih, cuman kayak jalan yang aku pilih aja yang beda gitu loh. Maksudnya aku ya tetap sama kayak manusia lainnya gitu loh, cuman jalan yang aku pilih berbeda dari orang-orang biasanya. Itu ya dari SMP sih aku ngerasa kayak memang udah kayak, kamu nggak suka mainan cowok ya, kamu nggak suka ya main bola ini segala itu kayak, kamu lebih seneng main bekel, main band, kayak yang tidak perlu mengeluarkan energi banyak. Nah, betul. Gitu. Kalau sepak bola tinggal kan, duduk depro ya. iya kayak udah depro gini terus kayak main dakon itu seneng gitu kan. Ngeluarin keringet ya. Iya kayak cuman main masak-masakan suka nggak sih? Ya capek ya. kan nggak capek Iya. kayak cuman duduk diam. Sedangkan kalau mainan cowok apa sih, gobak sodor ini segala macem ya kan. Kata umpet gitu-gitu. Umpet lari-larian itu kan kayak itu capek. Aku kayak ngerasa enggak itu capek, aku nggak mau gitu loh. Jadi aku emang udah ngerasa kalau lebih seneng main sama cewek gitu loh, dan mainan cewek ya udah dari sebenarnya udah menyadari akan hal itu sebenarnya udah dari kalau SD enggak, cuma SMP sih karena SMP udah mulai ngerti kan. Kita udah paham sama diri kita mungkin. Iya, jadi sama kayak diri kita. SMP tuh kayak ya udah sih gitu. Tapi sebenarnya Kak, menurutku kenapa sih kalau cowok yang mungkin ya kayak Kak Yudis nih, kayak yang suka make up gini dibilang aneh, sedangkan di luar sana tuh banyak cewek yang tomboy lah ya. Tomboy yang maksimal lah, kayak yang sampai berpakaiannya kayak cowok atau sampai bener-bener aku tuh ini cowok apa cewek sih? Ada, cuman orang-orang kayak lebih umum cewek tomboy daripada cowok yang kayak Kak Yudis gitu loh. Menurutku kan sama aja. Sebenarnya sama aja sih. Aku juga ada beberapa teman aku yang kayak gitu ya, emang dia tomboy banget. Sebenarnya permasalahannya tuh sama yang dia hadapin sama kayak aku tuh sebenarnya sama. Cuman kayak mungkin orang-orang lebih kayak oh ya udahlah. Cuman kalau cowok yang kayak aku gini, kayak orang-orang lebih heboh kayak karena kan sekarang gini tendensinya cowok tuh kayak sebagai pelindung, yang maco banget gitu ya, ini segala macem gitu kan. Jadi kayak orang-orang lebih kayak kok ini cowok kok make up sih? Iya kayak pakai make up kok lebayung senja banget gitu loh. Maksudnya kayak oh wah ini kayaknya tim tulang lunak. Gitu kan. Padahal enggak enggak juga gitu loh. Maksudnya ya mungkin balik lagi karena pada dasarnya laki-laki itu kan yang dibilang orang-orang itu harusnya kayak gini sebagai pelindung ini segala macam kayak gitu. Jadi orang-orang lebih kayak ngelihatnya akan lebih aneh kalau ngelihat aku gitu, kayak gitu sih. Karena di Indonesia terlalu banyak kriteria mungkin ya. Ditentukan sama kriteria, cowok tuh harus gini, cewek tuh harus di Indonesia gini. tuh kebanyakan memang kayak gitu. Jadi kayak udah dikotak-kotakin kayak oke, cewek harus gini, oke, cowok harus gini, kalian menikah, harus punya anak, kayak gini anaknya gitu. Kalau cowok tuh harus gini, kalau cewek tuh harus gini. Iya, jadi kayak kalau di Indonesia kan budaya lo yang dikotak-kotakin kan kayak cewek nggak perlu lah kayak gitu kan. Jadi berumah tangga aja, nggak usah kerja gitu nggak sih? Bener-bener kayak udah cowok tuh jadi karyawan aja, nggak usah bisnis, nggak usah apa. Jadi PNS ya, walaupun ya PNS juga enak sih sebenarnya. Enak, tapi lebih enak usaha sih. Buka usaha nggak sih kayak? Iya, mungkin balik lagi ke manusia ya. Lebih seneng yang mana sih? Ada orang yang seneng jadi karyawan, ada orang yang seneng jadi bisnis juga sih. Ini kembali ke awal ya Kak ya, ke yang Kakak masuk kafe langsung kayak diliatin gitu. Kak sering nggak sih dikatain atau dibully? Entah itu sama teman-teman atau sama orang lain atau malah netizen gitu. Kalau netizen sampai sekarang gitu, cuma udah bodo amat. Betul. Kalau dulu ya iyalah, maksudnya dari sebelum aku sebelum aku makeup terus aku di beauty vlogger tuh ada teman-teman yang emang kita satu circle gitu. Terus habis itu setelah aku memilih jalanku, setelah aku pilih jadi beauty vlogger dan aku pengen makeup, ya ada juga yang hilang gitu loh, karena mereka nggak siap diliatin lagi. Maksudnya kalau kita datang, jadi kalau misalnya kita datang satu kelompok kan pasti diliatin, dan mereka nggak siap akan hal itu gitu loh. Terus kalau dibully itu udah kayak ya udah makanan sih, jadi kayak dari SD tuh kayak nggak banyak, SMP SMA sih baru banyak banget. Soalnya SD mungkin orang masih pikirannya main sih ya. Kalau SMP kan udah kayak, duh aku harus gini. Iya, jadi pas lebih mengerti diri sendiri lah. Benar. Jadi pas banyak bulian itu ya SMP SMA gitu sih. Dan kalau sekarang
Padahal jadi netizen doang sih, netizen cuma tanya kayak cewek atau cowok sih kak, ih kok gitu banget sih, kayak gitu-gitu doang sih, alisnya gede banget sih kayak gitu doang. Aduh, netizen, kalau kita mendengarkan omongan netizen, kayaknya meskipun alis kita sekecil semut Iya, aja, tetepnya di komentar. aduh kok gak kelihatan sih alisnya, udah dibesarin, aduh kok kebesaran sih alisnya. Iya, karena kita udah mau selesai urusannya sama netizen. bener. Karena mau kita selesaiin sama diri kita sendiri itu ya tetap bakalan ada Ya, nggak betul. suka kayak gitu sih. Selalu datang gak sih? Iya, Yang ini udah selesai, aduh yang ini. Iya Nanti benar. Akan selalu ada orang nggak suka sama kita. Nggak cuman di Kak Yudis nih, sebenarnya di kehidupan, apalagi Kak Yudis yang seorang influence, ya beauty vlogger lah ya, yang udah dikenal sama banyak orang. Kita aja sebagai orang biasa kadang ada lah orang-orang yang kayak gitu. Ya ada aja kesalahannya kita, Iya, yang meskipun jelas. aku tuh nggak kenal kamu kok kayak gitu. Ya Iya. ampun, apalagi Kak Yudis tidak bisa membayangkan aku. Terus gimana sih kakak menanggapi para netizen itu? Nggak usah ditanggepin sih. Ya udah gitu ya. Jawabannya itu karena kak aku tuh dibully kak, gimana untuk menanggapi mereka? Kayaknya aku harus curhat masalah Ya lain jawabannya Kak Yudis kayak deh. nggak usah ditanggepin, kayak bodoh berarti kamunya, kayak ada orang ngebully kamu terus kamu nanggepin, kayak yang mending nggak usah ditanggepin, jangan buang-buang energi yang kayak malah bikin kamu stres, bikin kamu capek, bikin kamu kayak sedih sendiri gitu. Iya, loh. betul. Ya kan maksudnya Kayak menambah beban diri sendiri. karena gitu, Iya. karena ya tetap aja bakalan masih banyak orang yang nggak suka sama kamu, walaupun kamu mau nyelesain satu orang itu bakalan ada lagi, Iya. ada lagi. Jadi kayak mending udah stop, kayak enough, nggak usah ditanggepin gitu sih kalau aku. Ini pernah nggak sih kakak mau ngalamin kejadian yang ada nih satu orang yang nggak suka sama kakak dan kakak tahu nih. Terus orang itu kayak ngajak kayak woro-woro buat orang lain nggak suka juga sama kakak. Ada nggak ya? Mungkin aku nggak sadar ya kan. Oh ya, karena kakak udah bodo amat karena ya. aku sudah sebodoh amat sama hal itu. Jadi aku kayak yang udah kayak ya terserah, kamu mau ngajak temen-temen nggak suka sama aku ya terserah, itu aku walaupun sendirian pun it's okay for me. Iya, ya betul. Aku bisa sendirian. Iya, Buktinya bener. aku sampai sejauh ini juga. Ya udah, kamu Iya. tetap kayak gitu kan, kayak Bener, gitu. bener. Bener banget. Aku mendapat ilmu nih guys, buat kalian yang lagi Wah, ilmu disesuaikan. datang dari mana-mana. Ya betul sekali. Ini sekalian curhat nih buat kalian guys yang mempunyai mungkin ada orang yang nggak suka sama kalian, ya udah nggak usah ditanggapi. Ditanggepin. Bodo amat aja. Semakin kalian tanggapi orang itu semakin akan terus ya. Iyalah, kalau misalnya kayak misalnya kamu kayak orang semakin kayak ditanggepin orang tuh makin seneng gitu loh, kayak makin dikasih Iya, makan egonya makin gede. Malam jadi-jadi ya Iya, dia. benar. Oke. Gimana sih kak prosesnya kakak nih buat jadi sepercaya diri sekarang dari yang awalnya mungkin ya dari lingkungan, duh kok jadi kayak gini Iya, sih gitu. Gimana? iya, it's take a lot of energy, it's take a lot of time. Kayak itu nggak bisa secara singkat. Kayak tiba-tiba, oke ini aku mau suka dalam waktu satu hari aku bisa sepede itu, enggak. Jadi bener-bener ya balik lagi, it's take a lot of time. Kayak bener-bener kayak panjang banget lah waktunya. Aku mungkin nggak akan sepede ini kalau misalnya dulu aku nggak benar-benar meyakinkan bahwa ke diriku sendiri, meyakinkan bahwa mau kamu sepede apapun, mau kamu sementer apapun, mau kamu sesayang-sayangnya sama dirimu sendiri, kamu tuh bakalan tetap ada yang nggak suka, Ya. guys. Jadi aku kayak ngomong depan kaca, bakalan tetap banyak orang yang Meyakinkan nggak diri suka, sendiri ya. suka sama kamu. Jadi kamu nggak pede pun banyak yang nggak suka, kamu pede pun akan banyak nggak suka. Yang mending apa? Aku milih jadi pede doang. Iyalah. Karena Menguntungkan kita juga. iya, karena gini loh, kayak kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk bisa suka sama Ya, kita. betul. Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain. Ayo dong suka sama kita, ayo dong suka sama kita. Itu nggak bisa ngelakuin itu. Yang bisa kita lakuin ketika ada orang nggak suka, ya udah tutup telinga aja gitu loh, nggak usah didengerin. Ya emang susah sih awalnya itu, aku emang susah banget kayak selalu selalu kayak aduh kenapa ya orang ini Kepikiran suka? gak Ya, sih? kepikiran. Kamu kenapa sih? Ya Aku itu pernah penyakitnya curhat apa sih? orang-orang overthinking kan. Iya kayak, betul. Jam tengah malam itu pasti berpikiran kayak gitu. kenapa sih ini orang kok nggak suka sama aku salah apa sih, kayak gitu loh. Iya betul. Sekarang tuh aku udah kayak kamu mau mikirin orang lain, kamu mau mikirin dirimu sendiri itu mau sampai kapan kayak gitu terus gitu loh. Kapan kamu akan mikirin diri Bakal sendiri? stuck di tempat itu terus ya, kita Iya, nggak akan kayak berkembang. kalau kita mikirin orang itu terus, itu tuh kayak kita ngasih kebahagiaan ke mereka, terus kita kapan bahagianya kayak gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak
mending aku mikirnya kayak kenapa sih harus nggak pede gitu loh, kayak kamu nggak ngerugiin siapapun, nggak ada orang yang apa ya, nggak ada orang yang aku tidak merasa aku merugikan orang lain gitu loh, intinya kayak gitu. Jadi kayak ya udah pede aja, ngapain harus nggak pede gitu loh, kayak ya udah ini hidup kita tuh kita yang ngejalanin gitu loh. Betul banget, setuju banget, karena banyak sekali ya, apalagi jadi Kak Yudis ya, mungkin kalian aku dan kalian mungkin ya pasti ada yang nggak suka, sebaik apapun manusia pasti ada yang nggak suka, pasti meskipun kita udah kayak sebaik apapun deh pasti dicari kesalahannya. Kalau emang orang nggak suka ya udah nggak suka gitu loh. Sebaik apapun kamu pasti dicari lah kesalahannya, pasti ketemu, pasti. Pernah nggak sih Kak Yudis ngerasa kayak bukan marah ya, kayak kesel gitu loh sama netizen yang pasti ada ya netizen yang bebel banget, kayak kasar banget atau sampai menyakiti hati Kak Yudis tuh gimana sih caranya Kak Yudis menghadapi, atau pernah nggak sih kayak sampai ngebales di snapgram atau di postingan? Sering lah kalau itu beberapa kali gitu loh, karena mungkin lagi nggak mood aja ya, betul. Jadi moodku jadi rusak, jadinya ya udah beberapa kali aku balesin sih, cuman sometimes kalau yang nggak parah-parah banget ya udah kayak aku lewatin aja lah, udah langsung blok biasanya aku kayak gitu, karena kalau aku bacain karena aku yang bacain nanti aku takutnya malah toxic buat diri sendiri gitu loh, jadi malah kita overthinking lagi. Oke, jadi Kak Yudis, aku pengen tahu nih gimana sih Kak Yudis dari tahun 2019 ya, dari tahun 2016 sampai sekarang yang bener-bener udah jadi ya udah ini aku sebagai beauty vlogger, membangun kepercayaan diri sejauh ini. Gimana sih prosesnya, atau mungkin bisa memberi inspirasi kepada pemirsa yang lagi melihat? Iya, pokoknya intinya take your time, enjoy aja, jangan terburu-buru. Aku harus pede, aku harus ini. Just enjoy your time, karena nantinya itu bakalan datang sendiri gitu loh seiring berjalannya waktu. Dan yang paling terpenting adalah support system sih menurut aku. Kalau misalnya kalian gak dapat support system dari lingkungan atau dari keluarga, kalian harus ngebangun support system kalian sendiri gitu loh. Jadi pokoknya tips pede dari aku ya, ngapain harus nggak pede gitu loh, kayak you are you, kamu itu ya kamu nggak kamu tuh tidak merugikan orang lain. Nah itu juga, dan kayak jangan pernah nge-compare diri kamu sama orang lain gitu loh, kayak because it's never be the same, karena kamu nggak akan pernah sama kayak orang lain gitu loh. Intinya ya pokoknya tetap harus pede, jangan pernah compare diri kamu sama orang lain, terus just enjoy your life and you deserve to be happy. Udah itu aja sih. Jadi itu guys, harus diingat. Jadi pede tuh nggak datang aku jadi beauty vlogger langsung pede. Enggak. Semua tuh butuh proses juga kan. Just take your time, enjoy aja. Kayak seiring berjalannya waktu kamu bakalan punya support system sendiri buat diri kamu, dan ya you deserve to be happy loh. Oke, jadi nikmati prosesnya. Saat kamu ada di titik dimana kamu ya udah kamu dapat kenyamanan dan kamu dapat aku udah nyaman sama keadaan ini, aku harus pede gitu, dan kamu bakalan pede. Iya, pasti. Ada titik-titik juga aku ngerasa kayak insecure, pasti ada. Semua dilewati aja karena ada proses. Bener. Yang selanjutnya ini hampir penutupan, sedih banget. Jadi kita akan melakukan Q&A terlebih dahulu yang udah diadain di Instagramnya @jembertownsquare. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, pernah nggak sih merasa gagal? Terus gimana caranya bangkit lagi? Gagal itu pasti namanya orang ngejalanin suatu hal itu kan pasti gagal kan, kecuali kalau kalian punya orang dalam gitu nggak bakal gagal. Orang dalam main uang gitu ya. Kan? Cuman kalau gagal itu pasti, aku udah berkali-kali tuh gagal. Kayak cara bangkitnya itu ya sebuah kegagalan itu dijadikan pelajaran gitu loh. Kamu jadiin jadikan itu kegagalan planning selanjutnya untuk gimana biar kamu gak gagal kayak sebelumnya gitu loh. Jadi buat aku tuh kayak gagal itu pasti, dan gagal itu dijadiin pembelajaran. Karena menurut aku kalau kamu gak gagal kamu gak belajar. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kayak gimana cara bangkitnya ya kamu harus bangkit gitu loh. Jangan sampai kamu bisa gagal lagi, kan kamu udah gagal gitu. Intinya kedepannya gimana caranya
kamu nggak gagal lagi, kan udah gagalnya Iya, udah betul, banyak. betul. Kamu juga pasti udah banyak belajar. Iya, betul. Jadi nanti di next step kamu bakalan punya planning. Iya. Oke, nanti kalau misalnya A bakalan begini, oke aku bakalan pakai plan Iya. B. Nah kalau plan B kayak gini, oke berarti aku bakalan pakai plan C. Iya, Jadi betul. kayak gagal itu pasti balik lagi dinikmatin aja, dijadiin sebuah pembelajaran untuk next step supaya kamu nggak gagal lagi kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, jadi kita karena durasinya udah lama Kak Yudis, Iya. jadi kita cuma ambil 2 pertanyaan aja ya guys. Iya, oke. Takutnya 2 jam, kasihan kuota kalian. Kasihan editornya. Kasihan editor di belakang layar sudah senyum-senyum kepada saya. Seperti itu. Nah ini kameramen juga dari tadi berdiri. Nah, iya kasihan. Takutnya nggak bisa duduk nanti kaku. Iya guys. benar. Oke, Iya. jadi pertanyaan terakhir, jelasin setoksik apa dirimu Kak Yudis? Toxic apa? Mungkin aku nggak pernah merasa aku toxic ya, karena yang ngerasain orang lain itu toxic, yang ngerasain aku toxic itu adalah orang lain yang di gitu loh. sekitarku ya, Yang di sekitar sekitar kita. Kak Kadang Yudis. sometimes kita tuh nggak pernah merasa bahwa Kita kita ini salah. toxic Betul. gitu kan. Yang ngerasa pasti orang sekitar Iya, kita. betul banget. Dan tapi satu hal yang toxic yang menurut aku rasain itu adalah kadang kalau diajak nongkrong nggak pernah mau. Itu mungkin agak menurut aku ya, ini Iya, menurut aku, iya. menurut aku kayak diajakin nongkrong kayak ayo nongkrong rame-rame kayak Males gitu. males. Mager. Kalau enggak malah kebalikannya, ketika teman-teman aku nggak mau nongkrong, aku maksa untuk nongkrong. Itu ya mungkin toksik buat teman-teman aku gitu kayak kok Diajak nongkrong gak mau tapi maksa. iya makanya kamu diajak nongkrong nggak mau, sekarang aku nggak mau nongkrong, kamu mau ngajak aku nongkrong, jadi kan kayak iya main fuck buat teman-teman Iya, aku kan iya. gitu loh. Jadi ya itu sih hal aku. Kayak sebenarnya juga setoksik apa kita gitu nggak bisa ngerasain lah. Iya, Ya udah kita- kita ngejalan hidup kayak Iya, gini. Namanya toksik gak ada yang disengaja guys. Iya. Gak ada yang kita aku mau setoksik ini ke lingkungan Iya. ini. Gak ada yang bisa kayak gitu. Jadi toksik tuh hal yang bisa disadari oleh lingkungan sekitar kita. Benar. Ya kalian yang ada di dekatku atau di dekat Kak Yudis yang tahu seberapa toksik kita gitu. Oke, jadi sudah selesai sesi Iya, kita. sudah tidak terasa ya. Sudah tidak terasa. Tapi sebelumnya nih, pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan sama Kak Yudis kepada netizen plus 62? Yang pengen aku sampaikan apa ya, just be kind to each other, kayak baik aja satu sama lain tanpa memandang apapun. Ya, karena betul. ya karena kita juga nggak tahu apa yang sedang orang lain hadapi, jadi just be kind to everyone maksudnya, just be kind to everyone, dan ya saling baik sih Ya. sama satu sama lain gitu loh. Dan jangan lupa datang ke Jember Town Square. Jangan lupa follow Jangan Instagramnya lupa follow Instagramnya Jember Town Square dan @yudistira Iya, juga. benar. Iya, benar. Oke, dan juga mungkin ini ya Kak ya, jangan apa ya, di topik kita yang awal pasti kalian ingat, jangan ini ya, jangan suka kayak memandang aneh Iya. orang yang baru kalian lihat. Nah, Karena itu gak enak banget. Coba kalian ngerasain posisinya orang itu. Bener Bener banget, kalian harus kayak pokoknya pesannya nanti ya, kalau misalnya aku datang ke Jember Town Square, buat temen-temennya datang ke Jember Town Square, kalau misalnya ada orang yang pertama kali datang buat di satu tempat, please tolong jangan diliatin, itu nggak enak banget, malu. Bukan malu tapi kayak awkward gitu sih pesan aku. Jadi kayak ya udahlah, kayak ya udah kamu enjoy sama teman-temanmu, kita enjoy sama teman-teman kita, kita nggak ganggu kamu. dan ya Bener gak sih? Kita nggak ganggu kamu, kenapa kamu gituin kita gitu. Yang selanjutnya terakhir ini benar-benar benar-benar terakhir. Ada tips nggak sih bagi orang-orang yang merasa dirinya berbeda agar berani untuk mengungkapkan jati dirinya? Oke. Pokoknya intinya kamu tuh nggak berbeda. Yang berbeda adalah kamu memilih jalan yang tidak sama dengan orang-orang lain, dan itu juga tidak salah. Jadi be brave aja. Selagi kamu tidak merugikan orang lain, just do it, go ahead. Selagi kamu bahagia, selagi kamu tidak merugikan orang lain, dan selagi kamu juga memberikan hal-hal yang positif untuk lingkungan kamu, just go ahead, nggak usah takut untuk nunjukin itu. Jadi ya itu dia pesan aku. Oke, bener banget. Karena selama perbincangan yang udah nggak kerasa setengah jam lebih, Setengah jam, aja 50 menit. kameramen udah berapa menit nih? Aku bener-bener dapat banyak pelajaran dari Thank Kak you Yudis. so Yang awalnya aku cuman
sebagai followers, sebagai aku gemetar sekali. Wah, panutanku ada di depanku gitu loh. Dan ternyata selain sebagai panutan untuk hair per beauty vloggeran, Kak Yudi juga memberikan banyak pesan dan kesan sekali buat aku, banyak pelajaran yang bisa aku ambil dan kalian juga harus ambil dari seorang public figure, Kak Yudis. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Aku yang makasih udah diizinin masuk ke podcast ini. I'm so happy to be here. Aku lebih happy nih karena ketemu artis ya. Kalau kita tuh artis wah kayak fans gitu kan, udah foto bareng ya ampun guys. Terus gitu ya udah, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya Kak datang ke Jember Town Square. Jangan lupa promosikan Jember Town Square juga. Jangan lupa beli unit apartemennya ya. Oke, jangan lupa Cafe Heroes nih. Oke, terima kasih Kak Yudi. Iya, thank you so much. See you ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye everyone. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe YouTube channel ini ya. See you di segmen-segmen selanjutnya.